Waktu aku buka itu nggak ada error sama sekali. Oke. Jadi kan aku tuh berharapnya sedikit error biar Waduh. kayak untuk persiapan mental. Tapi ternyata nggak error sama sekali. Program ISMA ini pilihan universitasnya itu sebenarnya super banyak dari seluruh belahan benua. Dari Asia, Eropa, ada dari UK, ada juga dari Australia dan New Zealand. Tapi kenapa sih aku milih MSU? Waktu nemuin kalau misalnya di Amerika mereka pakai toilet paper, itu cukup Oke. culture shock dengan kita orang Lombok yang pakai cebok kan. Halo Sobat Unram, kembali lagi di Unram Podcast episode ke-20. Dan di episode kali ini kita akan membahas seputar Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, kalau kita ngomongin seputar MBKM ini pasti udah nggak ada habisnya ya, karena banyak sekali program-program menarik yang perlu untuk dibahas. Nah, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu program dari MBKM itu sendiri, yakni Indonesia International Students Mobility Award atau IISMA. Dan Semeton Unram, kita sudah kedatangan salah satu penerima beasiswa ISMA di batch ketiga tahun 2023 lalu, dan saat ini sudah hadir bersama kita di sini. Halo. Halo. Boleh mungkin diperkenalkan dirinya dulu ke Semeton Unram yang sedang menonton. Oke, halo Semeton Unram. Perkenalkan, nama saya Surni Ahyatul Fitri. Semeton Unram bisa panggil saya Surni. Saya saat ini sedang menempuh pendidikan semester 6 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Wah, luar biasa anak FKIP nih. Mana suaranya FKIP? Luar biasa sekali. Nah, kalau boleh tahu panggilannya siapa? Bisa dipanggil Surni, Mas. Surni ini mengikuti program ISMA. ISMA, betul. Di mana kalau boleh tahu? Jadi 2023 lalu itu saya mengikuti program ISMA di Michigan State University di United States of America. Oke, kalau boleh tahu sebenarnya program ISMA ini apa sih, Surni? Boleh diceritain secara singkat dulu kepada Semeton Unram. Baik, mungkin ada beberapa Semeton Unram yang belum kenal dengan program ISMA. Jadi program ISMA itu merupakan salah satu flagship dari MBKM, di mana program ISMA ini menawarkan beasiswa penuh untuk berkuliah ke luar negeri di kampus-kampus terbaik di luar negeri. Wow, Jadi luar singkatnya biasa begitu. sekali. Nah, dari banyaknya program MBKM nih, Surni, kenapa akhirnya ISMA? Jadi sebenarnya aku sempat juga ngikutin program MBKM selain ISMA sebelumnya. Aku sempat ikut PMM. Wow, anak PMM ya? Iya, betul. Jadi untuk kenapa sih ISMA dibanding program MBKM yang lain? Jadi ISMA sendiri merupakan satu-satunya program MBKM yang menawarkan mahasiswa Indonesia di bawah naungan Kemendikbud untuk berkuliah ke luar negeri. Jadi karena aku pengen banget dari dulu impiannya itu pengen kuliah ke luar negeri, jadi ISMA ini adalah salah satu program yang tepat untuk aku ikuti gitu. Wah, luar biasa sekali. Dan tadi sudah di-mention bahwa kampus tujuan Surni adalah Michigan State University. Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu kenapa akhirnya memutuskan Michigan State University dibandingkan kan karena pasti program ini menawarkan banyak sekali kampus-kampus di luar negeri yang cukup ternama ya, dan salah satunya adalah Michigan State. Kenapa akhirnya ke sana? Ya, betul banget. Jadi untuk program ISMA ini pilihan universitasnya itu sebenarnya super banyak dari seluruh belahan benua. Dari Asia, Eropa, ada dari UK, ada juga dari Australia dan New Zealand. Tapi kenapa sih aku milih MSU? Nah, MSU sendiri pertama nih mungkin alasan kenapa aku milih MSU. Jadi MSU itu menawarkan mata kuliah yang sangat aku minati. Jadi MSU itu ada menawarkan course seperti Children Development, terus ada menawarkan course di bidang kepenulisan. Jadi aku beneran interested untuk mengambil course tersebut dan kebetulan MSU menawarkannya, jadi aku pilih MSU. Tapi alasan lain mengapa itu MSU itu karena mungkin MSU ini salah satu community college di Amerika yang reputasinya cukup baik, tapi bukan hanya dari segi akademik, melainkan segi non-akademiknya juga di MSU itu banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Jadi
karena aku pengen exchange bukan hanya untuk belajar tapi juga ingin lebih tahu tentang culture di Amerika itu gimana dan bertemu banyak orang. Jadi aku memilih kampus yang life and social life and akademiknya yang balance. Jadi MSU salah satu kampus yang seperti itu. Oke, itu kan dari segi kampusnya. Apakah Surni juga dalam menentukan kampus tujuan nih melihat nggak kalau dia lokasinya di benua ini, dia di negara ini, aku mau gitu nggak? Jujur iya, karena pertama kali aku tuh pengen pergi ke negara yang English speaking country karena sebagai anak bahasa Inggris, tentunya aku tuh pengen untuk meningkatkan bahasa Inggrisku dan salah satu caranya adalah dengan pergi ke negara English speaking country. Kita di sana kita berbicara bahasa Inggris dengan masyarakat yang menjadikan bahasa Inggris itu adalah bahasa pertama mereka. Jadi salah satu alasannya adalah mungkin bisa dibilang itu juga karena USA kan salah satu English speaking country dan aku juga suka banget sama American accent. So I decide to choose Michigan State University. Berarti itu ibaratnya seperti kita praktis menggunakan bahasa Inggris setiap hari ya sebenarnya. Betul banget. Oke, lalu pasti ini merupakan impian dari Surni banget kan, pengen ke luar negeri, lalu menimba ilmu di luar negeri juga. Nah, ketika dinyatakan lolos program ISMA ini, bagaimana sih reaksi dari Surni ini sendiri? Jujur waktu pertama kali lolos ISMA itu tuh ada sedikit mungkin bisa dibilang kayak kisah lucu di mana aku sebenarnya ngelihat pengumuman itu agak sedikit telat karena waktu itu aku ketiduran. Waduh. Padahal aku nunggu-nunggu banget nih pengumumannya. Yeah. Aku sampai kayak abis berbuka, waktu itu kan lagi Ramadan nih. Waduh. Abis bukber sama teman kan pulang ke rumah. Terus kayak aku nunggu aja gitu. Aku tunggu sampai tengah malam, siapa tahu nanti aku bisa buka pengumumannya tepat waktu. Yeah. Tapi ternyata habis sholat Isya aku itu ketiduran karena mungkin kecapean atau banyak pikiran. Terus waktu buka itu udah tengah malam, hampir jam 1. Waktu aku buka itu nggak ada error sama sekali. Oke. Jadi kan aku tuh berharapnya sedikit error biar kayak untuk persiapan mental. Tapi ternyata nggak error sama sekali. Itu pengumumannya langsung tertera di depan mata dan aku sempat kaget karena ditulisnya di sana itu congratulations, aku keterima di Michigan State University. Dan itu agak sedikit ini sih aku speechless. Bahkan aku tuh nggak nutup portal ISMA selama lebih dari 2 hari saking kayak aku nggak percayanya aku lolos. Wah, saking segitunya. Saking segitunya. Itu berarti masih kayak, ini beneran gak sih? Iya, betul. Lalu gimana reaksi keluarga akhirnya tahu kalau akhirnya Surni akan keluar negeri untuk berkuliah selama 1 semester? Jadi sebenarnya keluarga sendiri, aku nggak ada ngasih tahu lagi daftar apa, lagi ngapain. Jadi itu kayak pure aku sendiri dulu, baru nanti kasih tahu orang tua pas udah lulus gitu. Jadi reaksi pertama waktu aku kasih tahu ibuku itu reaksinya adalah kok jauh banget. Kenapa nggak yang deket-deket aja kayak Australia katanya. Jadi tapi aku bilang kayak ya karena aku pengen ke US gitu. Jadi aku ngasih tahu mereka tuh waktu lagi bangun sahur waktu itu. Terus aku telepon bapak juga, terus bapak bilang ya alhamdulillah anaknya dapet gitu. Berarti akhirnya orang tua menyetujui langkah Surni untuk kemudian ke sana ya? Iya sebenarnya setuju nggak setuju ya udah keterima. Jadi tetap disetujui sih. Oke, lalu apa saja nih persiapan dari Surni sendiri sebelum berangkat ke luar negeri, ke Michigan State of University, yang dimana kan itu nggak dalam waktu yang singkat ya, selama 1 semester itu cukup lama. Nah, apa persiapan dari Surni sendiri sebelum berangkat? Mungkin untuk persiapan yang paling penting itu persiapan fisik dan mental ya. Yeah. Untuk fisik sendiri, aku berusaha banget untuk menjaga kesehatan, menjauhkan diri dari hal-hal yang berbahaya untuk kesehatan. Betul. Kayak kalau pergi naik motor selalu ingat untuk pakai helm karena takut hal-hal yang buruk terjadi. Terus untuk mental juga perlu dipersiapkan karena kan kita akan tinggal nih di negara orang selama 1 semester. Betul. Negara yang benar-benar bisa dibilang berbeda dengan tempat yang kita tinggali sekarang. Jadi kesiapan mental, kesiapan untuk kita pasti nanti di sana akan mengalami homesick, tapi kita siap-siapin aja dulu kalau homesick nanti mau ngapain gitu. Terus selain itu mungkin persiapan dari segi materi juga.
persiapan beli-beli barang-barang yang nanti mungkin dibutuhin di sana, persiapan sedikit tabungan, dan juga mungkin persiapan dari ISMA-nya juga sebenarnya ada. Jadi setelah lulus ISMA itu ada beberapa rangkaian pre-departure. Oke. Jadi di ISMA ini kita disediain kayak pembekalan akademik, pembekalan monetary, terus pembekalan banyak deh pokoknya, intinya untuk make sure kita itu benar-benar siap untuk pergi ke luar negeri nanti gitu. Oke, kalau boleh tahu jangka waktu dari dinyatakan lolos program ISMA ini sampai akhirnya keberangkatannya itu butuh waktu berapa lama nih Surni? Untuk jangka waktu sendiri itu cukup lama sebenarnya. Cukup lama ya. Jadi waktu itu pengumumannya bulan April kalau nggak salah. Oke. Dan aku berangkatnya itu bulan Agustus. Wow. Jadi kayak 4 bulan. Jadi kayak, tapi aku taruh countdown di HP kayak dari Hamin 100. jadi ada yang buat semangat tiap hari untuk tetap nunggu gitu. Betul. Berarti Semeton Unram nih cukup banyak ya waktunya untuk mempersiapkan diri dari dinyatakan lolos program ISMA ini sampai akhirnya nanti kemudian berangkat ke kampus tujuan ya Surni ya. Iya, betul banget. Oke. Nah, lalu tadi kan Surni bilang bahwa kita akan tinggal di negara yang kulturnya tuh berbeda banget dengan kita. Nah, kalau boleh tahu apa nih pengalaman dari Surni sendiri yang Surni dapatkan di sana dan itu sangat memorable gitu loh untuk Surni sendiri sampai sekarang? Untuk pengalaman sih banyak banget ya. Ketemu dengan banyak orang dari belahan dunia manapun, karena MSU sendiri itu merupakan salah satu kampus yang cukup inklusif. Jadi semua komunitas selalu difasilitasi, minority community, kayak misalnya kita sendiri kan di sana minoritas, tapi di sana itu tetap ada komunitas Indonesianya. Jadi kita nggak ngerasa kalau kita beneran sendirian di sana. Jadi ketemu banyak orang, terus interaksi sama mereka. Itu salah satu menurutku yang pengalaman yang memorable, karena mungkin aku nggak akan ketemu dengan orang-orang yang aku temuin di sana kalau misalnya aku nggak ikut exchange ke MSU. Ya, gitu. Oke, lalu kalau dari segi kulturnya nih, ada nggak yang buat culture shock banget nih? Boleh diceritain nggak? Sebenarnya yang buat culture shock sih banyak ya. Iya. Salah satunya mungkin waktu nemuin kalau misalnya di Amerika mereka pakai toilet paper. Itu cukup culture shock dengan kita orang Lombok yang pakai cebok kan. Karena orang Amerika itu pakainya toilet paper. Jadi waktu itu tapi ada solusinya, teman-teman, ada yang namanya bidet portable. Itu bisa teman-teman bawa. Itu membantu banget selama aku tinggal di sana. Jadi masalah pertoiletan itu nggak jadi culture shock lagi. Selain itu mungkin gimana orang-orang sana memandang waktu ya. Yang aku lihat dari orang sana, mereka beneran memvalue waktu kita dan waktu mereka. Jadi mereka beneran kayak tepat waktu orangnya. Kalau mungkin kita di sini kan lebih fleksibel soal waktu, lebih kayak ya udah sebisanya kapan. Let gitu it flow kan. gitu. Ya, kalau orang sana, kalau misalnya they say kita bakal mulai jam 2 and they will start jam 2 juga, jadi nggak lebih nggak kurang gitu. Jadi mereka sangat menghargai waktu. Oke, berarti orang-orang sana tuh termasuk yang on time banget. On time banget. Gak ada istilahnya ngaret gitu ya, No. yang lagi OTW tapi masih di kamar mandi itu nggak ada ya. No. Oke, nah dari pengalaman-pengalaman yang Surni dapatkan tadi selama berkuliah 1 semester di luar negeri itu, kira-kira apa nih yang bisa akhirnya Surni ini implementasikan di daerah asalnya? Yang bisa aku implementasikan mungkin dengan culture akademik yang ada di sana. Jadi di sana itu aku beneran ngeliat gimana sih orang-orang sana beneran passionate tentang apa yang mereka pelajari. Jadi nggak ada tuh yang kuliah setengah-setengah. Jadi mereka beneran kayak, karena aku datang kuliah aku bayar, jadi aku harus dapat apa yang aku sudah keluarkan. Jadi nggak ada yang malas kuliah dengan alasan toh juga orang tua yang bayar gitu. Jadi kayak orang-orang sana tuh beneran menghargai apa yang sudah mereka keluarkan gitu. Jadi mereka beneran serajin itu belajarnya, mereka beneran sededikasi itu terhadap apa yang mereka lakukan gitu.
Selain itu juga mungkin dari segi akademik ya, Hmm. mungkin masih gimana keaktifan di dalam kelas, gimana berpartisipasi dalam diskusi, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan meningkatkan semangat belajar. Mungkin itu yang ikut Oke. kebawa sampai ke Indo. Oke, luar biasa sekali. Nah, Semeton Unram itu tadi sedikit sharing bersama Surni tentang pengalamannya. Lalu nih Surni, pasti Semeton Unram yang sedang menonton video ini bertanya-tanya nih. Aku mau dong, gimana dong caranya untuk ikut? Dan kalau boleh tahu nih Surni, apa saja sih yang harus Semeton Unram itu siapkan untuk mengikuti program ISMA ini? Boleh dijawab Surni. Jadi untuk teman-teman buat Semeton Undram yang mungkin tertarik dalam mengikuti program ISMA, ada beberapa saran dari aku mungkin yang Semeton Undram bisa persiapkan. Oke. Yang pertama mungkin kesiapan administrasi ya, karena ISMA itu kan memerlukan banyak nih dokumen-dokumen yang perlu teman-teman isi, jadi itu juga perlu dipersiapkan. Tapi meskipun banyak dokumen-dokumen yang diperlukan, teman-teman gak perlu khawatir karena kantor urusan internasional UNRAM itu beneran membantu dalam proses untuk gimana sih supaya pendaftaran ISMA kalian bakal lancar gitu. Selain itu, teman-teman yang perlu teman-teman persiapkan adalah mungkin bahasa Inggrisnya ya, karena ISMA sendiri itu punya requirements tersendiri terhadap bahasa Inggris. Kalau nggak salah itu 100 untuk Duolingo, 6,5 untuk IELTS, dan mungkin 78 untuk TOEFL IBT. Jadi itu merupakan skor yang cukup susah untuk diraih. Jadi untuk teman-teman yang mempersiapkan ISMA, mungkin bisa nih dicicil dari sekarang, tetap belajar bahasa Inggris setiap hari, dengerin mungkin podcast bahasa Inggris, dengerin lagu, atau lakuin hal-hal yang Semeton sukai, tapi juga bisa membuat Semeton belajar untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya gitu. Luar biasa sekali. Dan juga tadi Semeton Unram sudah di-mention ya bahwa kantor urusan internasional Universitas Mataram nih membantu sekali untuk kalian Semeton Unram yang ingin bergabung dengan program Indonesia International Student Mobility Awards ini. Bagaimana Surni? Iya betul banget. Jadi selain itu teman-teman juga nggak perlu khawatir. Tahun ini itu semakin difasilitasi. Jadi ada coaching untuk IC, coaching untuk teman-teman untuk ngerjain Duolingo English testnya. Jadi intinya jangan ragu untuk mendaftar gitu. Oke. Nah tadi kan Surni juga menyebutkan kriteria dan juga memberikan tips seperti mendengarkan podcast bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah kira-kira ada nggak tips and trick lainnya untuk Semeton Unram yang ingin mendaftar program ISMA ini? Karena ISMA pendaftarannya sudah lewat kan ya untuk tahun ini. Jadi mungkin teman-teman masih punya banyak waktu nih untuk mempersiapkan ISMA yang di periode selanjutnya gitu. Jadi mungkin tips and trick dari aku itu diusahakan sebisa mungkin untuk prestasi akademik dan non akademiknya tetap dipertahankan. IPK-nya mungkin tidak diusahakan untuk tidak kurang dari 3 kalau bisa gitu. Terus tetap untuk mengikuti kegiatan-kegiatan non akademik seperti mungkin kepanitiaan, organisasi, atau mungkin kegiatan sosial. Mungkin itu sih untuk tips and triknya jangka panjangnya, karena teman-teman masih punya banyak waktu untuk persiapan. Ya betul sekali. Nah Semeton Unram itu tadi sedikit cerita dan juga sharing bersama alumni dari program Indonesia International Students Mobility Awards. Dan Surni, terima kasih atas waktunya dan kita mau dengar dong closing statement dari Surni. Silahkan. Iya, terima kasih Mas. Jadi mungkin untuk menutup, akhir kata dari aku buat Semeton Unram yang mungkin punya impian untuk berkuliah di luar negeri, impian teman-teman itu sudah sangat-sangat dekat dengan teman-teman. Balik lagi ke teman-temannya sendiri mau mencapainya atau hanya mau diam di tempat. Nah, I would really encourage teman-teman semua untuk mendaftar ISMA karena ISMA memberikan teman-teman kesempatan untuk berkuliah ke luar negeri. Jadi keinginan untuk berkuliah di luar negeri itu bukan hanya angan-angan lagi, tapi it's something that teman-teman yang bisa teman-teman wujudkan gitu. Oke, luar biasa sekali Semeton Unram, dan itu dia tadi
sharing session dan juga berbagi pengalaman bersama Surni yang merupakan alumni dari program IISMA tahun 2023. Dan Smitten Unram, siapkan diri kalian untuk program IISMA berikutnya. Betul, Surti? Betul banget. Kalau begitu demikian Unram Podcast episode 20 kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe Unram TV. Dan sampai jumpa di episode Unram Podcast selanjutnya. See you!